Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Malam hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan, Tuhan.
Sama-sama nyanyikan. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja sembah. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Kau layak ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan musik. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Kau layak. Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh lambaikan tanganmu. Sembah, sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Sembah dan puji Nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia Raja. Keadaan kita hari ini tidak akan berpengaruh terhadap janji Allah dan semua kebaikan. Karena ketika kita masih mendapatkan Tuhan, Tuhan ada di dekat kita, kita mendekat kepada Tuhan. Apapun boleh berubah, musim boleh berganti, keadaan boleh sangat tidak nyaman, tapi tangan Tuhan masih bekerja sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya memikirkan bagaimana seseorang yang misalnya saudara, kalau kita berulang tahun, kita merayakan ulang tahun, kadang kita suka lupa, kita hanya merayakan 1 tahun yang ditambahkan, tapi kita lupa sudah berapa tahun Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dan seperti saya merenung, mungkin Tuhan mengingatkan saya juga, dan saya mulai flashback selama tahun-tahun yang Tuhan tambahkan, apa yang sudah saya buat. Saya harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Selama Tuhan memberikan setiap tahun kita merayakan ulang tahun, apa yang sudah kita buat dengan nafas yang diberikan setiap hari? Kita bebas menghirup nafas, saudara. Sementara orang yang suruh tahu kalau ketika masa pandemi banyak orang yang pakai bantuan ventilator untuk bernafas, saudara. Dan itu mereka harus bayar, baik dengan bayar harga mereka terbaring di sana, sulit bernafas, dan keadaan-keadaan yang tidak baik. Dan itu pun tetap harus dibayar, saudara. Artinya ada sesuatu yang perlu dibayarkan, saudara, hanya untuk menarik nafas. Sedangkan kita setiap tahun kita merayakan, setiap tahun kadang kita lupa inti dari merayakan ulang tahun itu. Ternyata Tuhan itu luar biasa, masih mempercayakan 1 tahun lagi. Itu berarti cintanya itu sangat luar biasa. Saya kemarin begitu berpikir dan langsung amazed banget. Oh Tuhan luar biasa, puluhan tahun Engkau beri buat saya. Dan mungkin kalau boleh dihitung, mungkin baru berapa part, baru berapa bagian dari seumur hidup sampai hari ini saya umur berapa, dan sudah berapa tahun yang saya sudah mungkin memberikan hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu pun saudara masih pasti banyak kurangnya. Saudara pasti mulai mikir, oh iya ya, andai kata let's say ada seorang umur 50 tahun, ada seorang umur 60 tahun, ngapain aja saudara? Kalaupun kita kurangin ketika kita dari masih kecil sampai taruhlah kita baru sadar normal di SMP 3 atau SMA, atau taruhlah let's say setelah SMA, saudara, kita mulai tahu bahwa oh
kita nih hidup nih benar-benar Tuhan yang menciptakan. Tapi saudara, kadang itu pun kita nggak ingat setiap tahun Tuhan menambahkan umur buat kita. Karena sesungguhnya kita ini berharga. Dalam Yesaya dikatakan bahwa karena engkau berharga dan mulia, sehingga terjadi pertukaran di atas Kalvari. Yesus memberi hidupnya buat setiap kita boleh menjadi manusia yang mulia. Saudara, mungkin orang menghina Anda, mungkin orang tidak memperhatikan Anda, mungkin orang, ada anak-anak di sini yang engkau korban bully dari engkau sekolah, dan mungkin ketika di fakultas ataupun dalam kehidupan keluargamu engkau nggak dianggap, dan mungkin masih banyak yang lain. Tapi firman Allah berkata hari ini, engkau berharga. Anda dan saya berharga dan sangat mulia. Mulia itu artinya sesuatu barang yang sangat ada nilainya, saudara. Saudara, kemarin saya pergi ke satu tempat, kebetulan teman saya yang punya toko perhiasan, berlian dan sebagainya. Aduh, itu dipajang di tempat yang mewah sekali dan dengan, aduh, saudara, dan itu bukan barang murah. Dan saya percaya karena dia bukan barang murah, itu pun dibuat khusus, custom, dan mungkin itu dengan proses-prosesnya yang sangat luar biasa sehingga dia boleh menjadi barang yang mewah, yang ada harganya, sama dengan hidup kita. Tapi berapa di antara kita mungkin memandang kita ini ya udah kayak gini aja, saudara, tapi tanpa kita mulai melihat bahwa ternyata Tuhan itu menciptakan kita luar biasa, berharga, mulia, dan kehidupan kita ini sangat, saudara, merupakan suatu berkat yang luar biasa. Saudara, berapa tahun yang kita sudah lewati tanpa kita mengingat. Setiap hari kita bisa bernafas dengan free, bangun pagi, dikasih berkat, dikasih penyertaan Tuhan. Ada yang dapat keluarga-keluarga yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Bahkan ada berapa di antara saudara, Anda mengalami berkat-berkat di dalam keuangan, sudah mendapatkan banyak belas kasihan dan kebaikan Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak pernah tuntut banyak dari kita. Dia hanya inginkan hati kita, saudara. Dia hanya inginkan hidup kita. Sudahkah kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Saudara, membalas kebaikan Tuhan tidak mungkin. Suatu waktu saya mulai mengingat lagu dari Kidung Jemaat yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah. Aduh, bener ya, one by one, satu demi satu kita nggak bisa hitung karena terlalu banyak berkat Tuhan, saudara. Bahkan ada satu firman Tuhan, saya baca, saudara. Ayat ini berkata seperti ini. Dalam Matius 16 ayat 26, di dalam Alkitab terjemahan yang lain, di situ dikatakan, dalam bis disebutkan, apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Telah dikatakan bahwa hal yang paling berharga adalah manusia. Jadi saudara, ayat ini yang kita tahu bersama bahwa kalaupun kita, apa gunanya seorang mendapatkan seluruh isi dunia tapi dia katakan kehilangan nyawanya. Jadi salah satu terjemahan yang lebih sederhana dikatakan, apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia menjadi miliknya, tetapi dikatakan tetapi ia kehilangan hidupnya. Artinya saudara, bahwa ternyata nilai dari satu kehidupan itu melebihi harta, melebihi Anda mendapat banyak hal-hal yang luar biasa. Karena sesungguhnya nilai kehidupan kita itu mahal, dibayar di atas bukit Kalvari, saudara. Sebab itu ternyata harta, pencapaian, apapun itu tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus, dengan mahalnya darah yang tercurah. Sehingga saudara jangan merasa kecil hati ketika saudara nggak memiliki banyak harta. Jangan merasa minder ketika saudara melihat orang lain naik mobil mewah, kemudian saudara mungkin naik angkot atau naik motor, atau mungkin naik mobil Grab, mungkin naik angkutan umum, atau mungkin naik mobil yang tidak seharga mobil-mobil yang mewah di luar sana, saudara. Karena sesungguhnya hidup kita ini tidak tergantung dengan apa yang di luar, apa yang kita punya. Dikatakan sesungguhnya hidup kita apa? Hidup manusia itu lebih penting dari semua yang kita punya, semua pencapaian. Tidak salah saudara mendapatkan kesuksesan, itu berkat Tuhan, dan karena saudara juga bekerja keras. Tidak salah memiliki kekayaan, memiliki semua yang kita rindukan, saudara. Tetapi jangan sampai karena kita melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa sehingga saudara merendahkan karya Allah yang mulia. Kadang kita hanya melihat, oh, orang itu
luar biasa, yang sudah kaya, cantik, semua ada, apa aja ada hidupnya, apa aja dia ada. Dan saudara mungkin mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan ketika saudara melihat kepada diri kita, saudara mulai membayangkan, aduh, kita mah bertahun-tahun begini aja. Padahal kita ini mulia, saudara. Di mata Tuhan itu tidak dilihat apa yang dari luar. Dia melihat, dikatakan Tuhan itu menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Dan manusia seutuhnya itu adalah Anda dan saya, itu roh kehidupan kita secara kerohanian kita. Sehingga kesuksesan tidak dihitung, dinilai dari kacamata manusia, sekalipun itu perlu, sekalipun itu mungkin menjadi kebutuhan kita. Tapi saudara harus tahu bahwa dikatakan, apa guna seorang mendapatkan seisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya sendiri, saudara. Sehingga saudara akan, selama kita hidup dan kita mungkin hanya dipercayakan dengan berkat-berkat yang ada hari ini, saudara, sampai kita dipanggil pulang, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan pernah melihat kepada orang lain dan Anda lupa bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Ada saudara mungkin nggak memiliki keturunan, tidak diberikan, mungkin dipercayakan atau mungkin tidak diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan secara jasmani, saudara. Tapi saudara punya penghiburan, punya hal-hal yang lain yang Tuhan berikan, saudara. Ada orang lain yang dia pengen punya anak, saudara, nggak dikasih keturunan, tapi ada orang lain yang dia dikasih anak, dia jual, dia buang, dan masih banyak hal yang lain. Saudara lihat, kehidupan ini ironis sekali, saudara. Jadi tidak akan pernah ada rasa puas kalau kita hanya melihat penilaian kehidupan itu dari kacamata dunia, dari apa yang orang lihat. Saudara tidak akan ada kekuatan untuk rasa bersyukur. Kita punya hari ini 1 juta, orang lain hanya punya 100.000 di tangan, dan kita merasa 1 juta itu nggak cukup. Saudara merasa 100 juta itu nggak cukup untuk hari ini, orang lain makan esok udah nggak punya. Saudara, kalau kita berpikir sedemikian, melihat nilai kehidupan, saudara akan banyak bersyukur dan tidak akan menjadi minder ataupun menjadi sombong. Karena 1 juta hari ini bisa hilang esok, 1 miliar hari ini bisa hilang esok. Saudara lihat, ada orang-orang yang kehilangan miliaran uangnya, ratusan juta, saudara, dengan cara-cara yang tidak disengaja atau diketahui, ataupun memang ada masalah-masalah dalam bisnis dan yang lain. Ada orang hari ini dia punya miliaran, tapi kemudian dokter vonis dia cancer stadium akhir, tidak ada nilainya miliaran rupiah. Saudara, Anda lihat nilai sesungguhnya hidup kita yaitu di kayu salib. Dia menebus Anda dan berkata, I love you, aku mengasihi engkau. Sehingga saudara jangan pernah memandang rendah siapa Anda dari kulit luar kita. Mungkin orang melihat, oh Anda tidak putih bersih, saudara, karena dalam Alkitab tidak dicatat orang yang kulit hitam, orang yang kulit putih itu, yang kulit putih lebih berharga, lebih keren, saudara. Ada orang-orang yang berkulit hitam tapi dia eksotis, dia luar biasa, memiliki suara-suara yang keren, saudara. Ada orang juga yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, tapi mereka itu powerful, mereka menemukan panggilan Tuhan. Ada orang yang hari ini hidup dengan ratusan juta, tapi mereka tidak menemukan panggilan dan mulianya hidupnya. Ada orang yang hidup bergelimangan harta, tapi tidak ada damai sejahtera setiap hari. Apa perbedaannya dengan orang yang hari ini makan, hari ini habis, saudara, tapi mereka bisa bersyukur? Karena sesungguhnya hidup itu dikatakan, apa guna Anda dan saya memiliki seluruh dunia ini jika kita kehilangan nilai hidup itu sendiri, saudara. Sebab itu hari ini tidak salah kalau saudara ingin memiliki kesuksesan, kekayaan, hal-hal yang bernilai, mungkin barang-barang yang berharga atau yang lain. Nggak ada yang salah, tidak mengurangi keselamatan. Tapi yang satu yang kita jangan lupa, bahwa nilai hidup kita itu kita harus sadari betul. Tidak dilihat dari looking dari luar, oh dia good looking, oh dia cantik, dia cakep, oh ini kurang. Enggak. Berharganya hidup kita dari dalam, saudara. Berharganya hidup kita dari kita menghargai nafas yang Tuhan beri dan tahun-tahun yang kita hidupi, saudara. Ada orang-orang di pedalaman, puluhan tahun mereka mengabdikan hidup mereka bagi Kristus. Ada orang-orang yang menjadi martir di daerah-daerah yang sulit, mereka melawan binatang-binatang buas. Mereka jauh lebih mulia di mata Tuhan dari mungkin orang yang hari ini hidup dengan berkelimangan harta, tapi meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan dan tidak mengingat penciptanya. Sebab itu Pengkhotbah katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara, ketika kita diberi umur yang produktif, ingat ada batasnya umur itu. Tidak pernah dikatakan bahwa orang meninggal atau umur tutup usia itu harus 80 atau 90 tahun. Ada orang 14 tahun dipanggil Tuhan, 10 tahun dipanggil Tuhan, 20 tahun dipanggil Tuhan, 30, 40 tahun dipanggil Tuhan. Apa yang kita
sudah buat bagi Kristus. Dan apa nilai kehidupan kita, saudara? Sebab itu saudara, nilai yang sesungguhnya, saudara, bahwa bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak Kristus itu mengubah kehidupan kita. Dan kita mau diubah, dan kita melihat, memandang hidup kita mulia, memandang hidup kita mengagumkan, saudara, dengan apa karya yang Tuhan sudah buat. Ada banyak orang hidup dalam iri hati karena dia melihat orang lain kenapa sukses, orang lain kenapa dapat jalan mudah, orang lain kok banyak lebihnya. Saudara, karena saudara lupa bersyukur dengan apa yang Anda punya, saudara. Karena kita mulai membandingkan apa yang kita lihat dari luar. Berhenti mulai hari ini. Anda mulia, Anda hebat, Anda dicintai, Anda dahsyat, Anda satu-satunya yang ada di dunia ini. Tidak pernah ada yang sama, bahkan kembar yang identik pun tetap ada perbedaannya, saudara. Sadari bahwa hidupmu jauh lebih berharga dari isi dunia ini. Saudara ingat waktu Yesus memberikan perumpamaan ketika seorang gembala yang dia kehilangan satu dombanya. Kita mencatat, saudara, dia mencari sendiri ke jurang-jurang yang dalam, dan di situ dia lihat domba salah satunya itu tersangkut di salah satu dahan pohon di jurang, saudara. Dan dia meninggalkan 99 dan dia mencari satu orang yang terhilang, saudara. Saudara lihat ketika dia mengambil domba itu dengan bangganya, dia nggak nanya ini domba gemuk, kurus, ini bulunya bagus apa enggak, atau mungkin ini sudah pernah menghasilkan atau tidak. Tapi dia katakan begitu dia tarik dombanya, dia taruh di bahunya dengan penuh kebanggaan, dan dia katakan, lihat, yang hilang sudah kembali. Let's party, mari kita berpesta. Saudara, jangan mengurangi nilai berhargamu karena hari ini kau tidak bisa mungkin pakai baju yang cukup mahal. Jangan melihat nilai hargamu itu rendah karena mungkin kau tidak punya kendaraan. Jangan melihat nilaimu itu kurang mulia dan kau kurang sukses karena engkau belum punya rumah sampai hari ini, saudara. Karena kalau kita pun pulang ke surga, saudara, yang orang yang masih di dunia ketika dikuburkan, rumah kita sama 2 kali 1, tidak lebih tidak kurang. Harta, berlian ataupun emas tidak kita bawa, paling ditaruh di situ. Begitu mau ditutup petinya, diambil lagi oleh keluarganya karena nggak mau rugi, saudara. Jadi hidup kita sama. Orang yang kaya sekali dengan orang yang biasa ketika masuk peti sama. Mereka hanya pakai jas atau mungkin hanya ditidurin dengan baju yang secukupnya ataupun baju yang mewah. Tapi begitu juga sudah berapa lama di peti di dalam kuburan di bawah sama, saudara, akan mencari debu, akan jadi keriput dan kehilangan daging-dagingnya dan tidak ada bagus-bagusnya. Karena sesungguhnya hidup kita ini roh, secara rohani yang akan bertahan sampai di surga, saudara. Sebab itu jangan pernah bangga apa yang Anda punya hari ini, saudara. Jangan pernah bangga apa pencapaian Anda hari ini. Bersyukur, banggalah bahwa engkau memiliki Kristus. Itu jauh lebih mulia di atas segala-galanya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara hari ini ada di antara saudara belum memiliki apa-apa yang mungkin Anda mau banggakan, ingat, hidup Anda saudara itu sudah mulia dan perlu Anda banggakan, perlu Anda show up, perlu Anda menyatakan kepada dirimu sendiri, aku dicintai Tuhan, aku berharga, aku memiliki hidup yang bermanfaat, yang berguna, menyenangkan hati Tuhan. Karena salah satu saja yang kita bisa buat, hal yang paling kecil, ketika kita menyelamatkan, mendoakan, menceritakan tentang Yesus kepada satu orang saja, dikatakan ada sorak-sorai di surga. Anda lihat satu efek, satu akibat dari perbuatan yang sangat sederhana. Dan saya percaya orang yang masih punya nafas, kalau Anda nggak bisa ngomong pun Anda masih bisa nulis. Kalau ada yang nggak bisa punya jari pun dia masih bisa ngomong. Atau ada banyak bahasa isyarat. Ada banyak orang yang tidak lengkap tubuhnya tapi mereka produktif sekali. Hari ini berhenti menangisi pintu yang tertutup, berhenti menangisi keluargamu yang berpisah, berhenti menangisi keuanganmu yang pot-potan yang mungkin hari ini ada besok habis. Berhenti melihat bahwa engkau tidak bisa membeli barang-barang yang mahal, mewah, punya banyak harta. Enggak apa-apa, apa saja yang Tuhan percayakan, kita setia, kita taat, bekerja lebih rajin. Dan ingat bahwa hidup Anda mulia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Sekali lagi firman Allah berkata seperti ini, dikatakan bahwa Matius 16 ayat 26 di dalam terjemahan disebutkan, apa untungnya bagi seseorang, apa untungnya, apa lebihnya, apa nilainya kalau seluruh dunia itu seluruh dunia, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya tanah yang berhektar-hektar yang
manusia itu sendiri, di mana Yesus mati buat Anda dan saya. Malam hari ini, siang hari ini, di pagi hari ini, dimanapun Anda berada, hari ini jangan pernah melihat rumput tetangga, lihat hidupmu sendiri dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda diberikan berkat secukupnya, terima kasih Tuhan. Karena doa Bapa kami berkata bahwa berikanlah kami makanan kami secukupnya. Masalah esok, urusan esok, hari ini fight, ayo fight, semangat, cintai Tuhan, dan saudara akan melihat kehidupan yang mulia itu akan berpadanan dengan rencananya yang dahsyat. Dan ketika engkau meresponi dan mulai bangga dan bersyukur, aku terlahir dari keluarga yang mungkin tidak mampu, keluarga susah, keluarga sederhana yang konotasi dikatakan orang miskin, tapi aku memiliki Yesus, harta yang luar biasa. Mungkin saudara ada yang berkata, saya dibesarkan dari keluarga yang bercerai, orang tuaku sulit untuk dipersatukan lagi, tapi aku memiliki Kristus, aku punya masa depan. Ada banyak anak-anak lari kepada minuman keras, narkoba, pergaulan yang buruk karena latar belakang kehidupan yang hancur. Padahal saudara, kita bisa memulai kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, karena firman Allah berkata kita ini mulia. Saudara, mari mulai hari ini, mari berjalan bersama dengan Kristus. Dimanapun Anda berada, taruh tangan kita di dada kita masing-masing, dan saudara bisa merasakan betapa kasih Tuhan itu akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bapa, ampuni kami kurang bersyukur, kami kurang berterima kasih. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu luar biasa. Hari ini kami menyadari apapun keadaan kami hari ini, kami mulia, kami dicintai, kami berharga, kami adalah umat yang disayang oleh Tuhan. Dan apapun keadaan kami akan mengenapi panggilan Allah. Kami orang-orang yang mulia, yang berjalan bersama Bapa yang hebat, Abba Father, Daddy God, Bapa kita yang luar biasa. Sehingga sesulit apapun jalan di depan, kami tidak akan takut. Kami mulia, memiliki Tuhan yang mulia. Kami berharga, dan kami akan meresponi setiap nafas yang Kau beri. Kami mau memberikan setiap waktu, umur-umur kami menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Yesus yang ajaib, ampuni salah kami kalau kami banyak membuang waktu, kami tidak menyenangkan hati-Mu. Kami ucap syukur in Jesus mighty name. Everyone say amen, amen, amen. God bless you and never giving up. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah
pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam hidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam hidupan kami. Terima kasih, saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.